Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki hari yang ke-14 di bulan Januari tahun 2026. Kita patut bersyukur bahwa tahun 2025 dapat kita lalui dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan mari kita terus menjalani kehidupan kita di tahun 2026 dengan terus menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi hidup kita. Karena itu jangan lupa untuk terus membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Dan pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami, terlebih berkat firman-Mu yang akan memberkati kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dapat menjalani hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, dan tolonglah kami untuk kami dapat memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Setiap tahun yang baru, tiap-tiap orang biasanya membuat resolusi di dalam hidupnya atau membuat komitmen, sebuah janji bagaimana dia akan menjalani tahun itu. Nah, pada tahun ini kira-kira resolusi apa yang kamu buat? Bagaimana kamu akan menjalani kehidupanmu sebagai orang percaya? Dan itu yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita dalam kita menjalani tahun 2026. Hari ini kita bersama-sama diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana itulah yang menjadi salah satu bagian, harusnya menjadi salah satu bagian bagi kita resolusi hidup kita. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, itu seharusnya menjadi bagian resolusi kita. Mari kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma. Dia mengingatkan supaya jemaat di Roma jangan menjadikan hidupnya itu serupa dengan dunia ini. Mengapa? Karena seringkali dunia ini akan membawa kita pada satu gaya hidup, satu cara hidup yang sering mengejar kepuasan hanya untuk diri sendiri, atau juga sering mengejar kesenangan untuk diri sendiri, atau juga mengejar gaya hidup yang mungkin hedonisme, seperti itu contoh-contoh yang dunia ini tawarkan. Lalu kehidupan yang mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, dan tidak mempercayai bahwa Allah itu ada dalam kehidupannya. Nah, dunia sering membawa kita pada jalan seperti itu. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang harus diubah, yang harus diperbaharui setiap hari itu adalah batin kita, supaya kehidupan kita, baik itu pikiran kita, baik itu hati kita, baik itu perasaan kita, terus diubahkan. Melalui apa? Ya tentu saja melalui firman-Nya. Firman-Nya yang harus menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan itu harus menjadi filter bagi kita untuk kita bisa menyaring segala pengaruh-pengaruh dunia ini, sehingga kita dapat menangkal pengaruh-pengaruh buruk itu dan kita dapat hidup sesuai dengan firman-Nya. Kehidupan kita akan terus diperbaharui, budi kita akan terus diperbaharui, karakter kita juga akan terus diperhalus dengan firman-Nya tentunya. Oleh karena itu, jangan kamu bosan-bosan untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, dikatakan mengapa kita harus terus memperbaharui budi kita, memperbaharui batin kita, memperbaharui hidup kita. Supaya apa? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik. Tentu saja yang baik itu adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah,
yang hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi firman-Nya, hal-hal yang selaras dengan apa yang Dia mau di dalam hidup kita. Ya, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini tadi, ya. Sehingga kita dapat tadi membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Pada akhirnya, kehidupan yang terus diperbaharui itu akan memimpin kita pada satu kehidupan dalam kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan mau. Karena Tuhan adalah sempurna, Dia menghendaki hidup kita juga sempurna. Karena itu mari kita terus dengar-dengaran akan firman-Nya, mari kita terus miliki hubungan yang erat dengan Dia dalam doa kita, dan mari kita juga terus bertumbuh dalam persekutuan dengan sesama kita, dalam komunitas-komunitas untuk kita bisa bertumbuh sama-sama. Sehingga budi kita, hidup kita terus diperbaharui oleh-Nya. Semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari-hari kita selalu dengar-dengaran firman Tuhan, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam doa kita, dan juga hiduplah dalam komunitas bertumbuh di mana kalian berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Mampukan kami untuk kami selalu jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami, dan kami selalu memiliki hubungan yang erat dengan Engkau dalam doa-doa kami serta dalam persekutuan dengan saudara sesama kami, sehingga budi kami terus diperbaharui, karakter kami terus diubahkan, dan hidup kami terus diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.